Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Nurul Indarti yang saya hormati dan juga rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Revanti Milenia Ramadanti, mahasiswa Magister Manajemen UGM dengan konsentrasi Sustainability Management. Di waktu ini saya akan menyampaikan terkait dengan rencana tesis saya yang berjudul Niat Beli Konsumen Terhadap Refurbished Mobile Phone Ditinjau dari Resiko yang Dirasakan. Berikut ini merupakan isi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang alasan saya mengambil topik ini. Perkembangan komunikasi seluler telah mengubah cara interaksi antara individu di mana perangkat mobile phone telah menjadi kebutuhan primer bagi hampir semua masyarakat. Mobile phone yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup dua jenis utama, yakni smartphone yang memiliki fitur canggih dan juga feature phone dengan fungsi dasar untuk SMS dan juga panggilan. Perkembangan teknologi dan percepatan transformasi ini telah terjadi secara global. Hal ini membuat permintaan terhadap produk elektronik telah meningkat. Tingginya permintaan mobile phone berbanding terbalik dengan umur pemakaiannya yang semakin pendek. Rata-rata penggunaan hanya mempertahankan mobile phone-nya selama 2 hingga 3 tahun sebelum menggantinya dengan model terbaru. Nah, itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Weiser dan Troger pada tahun 2018. Kemudian siklus hidup dan siklus penggantian yang relatif cepat itu pada mobile phone menyebabkan produk tersebut seringkali hanya dibuang atau tidak diperbaiki tanpa adanya proses daur ulang atau penanganan limbah yang memadai. Nah, penggunaan elektronik ini terutama pada produk mobile phone secara global telah menyebabkan peningkatan limbah elektronik atau biasa disebut dengan electronic waste. Nah, limbah elektronik itu adalah limbah produk elektronik yang telah mencapai masa pemakaiannya karena telah rusak, usang, atau tidak lagi dipergunakan. Limbah elektronik merupakan salah satu limbah yang bisa bertambah dengan cepat dan juga bisa mencemari lingkungan apabila tidak ada pengelolaan yang baik. Menurut laporan dari Global E-Waste 2024, jumlah material e-waste secara global telah meningkat sebesar 82% dari tahun 2010 hingga tahun 2022. Jumlahnya pada tahun 2022 itu mencapai 62 miliar kilogram dan dipandang akan terus meningkat hingga mencapai 82 miliar kilogram pada tahun 2030. Nah, itu berdasarkan penelitian dari itu dan juga Unitar pada tahun 2024. Kemudian, sebagian besar e-waste itu mengandung komposisi terbesar itu dari bahan metal dan juga plastik, di mana jumlahnya juga pada tahun 2022 itu limbah elektronik itu kategori terbesar itu berasal dari peralatan kecil seperti small IT and telecommunication, termasuk juga mobile phone, kemudian ada juga small equipment elektronik. Kemudian untuk tingkat daur ulang secara kawasan itu secara geografis Eropa itu menjadi negara dengan tingkat daur ulang tertinggi mencapai 42,8%. Namun di Asia ini masih memiliki tingkat daur ulang yang rendah, hanya sebesar 11,8%. Itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Belt pada tahun 2024. Dan berdasarkan World Economic Forum pada tahun 2022 terdapat lebih dari 5,3 miliar mobile phone yang menjadi limbah elektronik. Perangkat tersebut tidak didaur ulang secara resmi dan hanya disimpan tanpa pemanfaatan kembali. Menurut laporan Kompas yang merujuk pada IWSRC di Indonesia sendiri itu, mobile phone memiliki umur terpendek dibanding dengan produk elektronik lainnya. Kemudian terungkap bahwa 39,1 masyarakat Indonesia menyimpan elektronik bekas mereka termasuk ponsel tanpa didaur ulang. Kemudian sebesar 23,3% menyerahkan kepada pemulung, kemudian 13% membuangnya, kemudian 10,2% diperbaiki, dan 8,4% menukar dengan produk baru. Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan solusi efektif untuk mengurangi sampah elektronik sebagai strategi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, refurbish ini nantinya akan terjadi pembaruan perangkat hingga ia menjadi produk layak pakai kembali. Nah, itu bisa menjadi salah satu strategi untuk mengelola siklus hidup produk elektronik melalui repair dan juga reuse. Nah,
Refurbish ini sendiri juga mendukung konsep ekonomi sirkular yang fokus pada pengurangan limbah dengan memperbaiki dan juga menggunakan kembali produk. Nah, produk dari mobile phone itu dapat digunakan lebih lama sehingga mampu mengurangi volume limbah elektronik dan memberikan alternatif yang lebih ekonomis bagi konsumen. Studi oleh Chun et al. 2022 itu menyatakan bahwa di Indonesia permintaan untuk refurbish mobile phone itu lebih tinggi daripada di Jepang, karena dengan membeli produk semacam itu tuh bukan pemandangan yang langka gitu di Indonesia. Kemudian kondisi ini tuh bisa mendorong perusahaan telekomunikasi untuk mempertimbangkan pemasaran dengan konsep ekonomi sirkular dan menjadikannya sebagai peluang pasar. Nah, refurbish mobile phone itu memberikan penawaran dari segi harga dan juga aspek lingkungan, di mana perangkat ini menawarkan solusi yang lebih hemat secara biaya sehingga konsumen itu dapat mengurangi pengeluaran jika dibandingkan dengan harus membeli perangkat baru. Itu berdasarkan penelitian oleh Wallner et al. 2023. Nah, adopsi produk refurbish di Indonesia itu sendiri tadi yang sudah saya jelaskan jauh lebih tinggi daripada di Jepang, namun tingkat kepercayaan barang refurbish itu bergantung pada siapa yang melakukan refurbishing. Nah, refurbish dari produsen resmi itu dianggap lebih dapat dipercaya dibanding dengan produk ketiga berdasarkan Chun et al. 2022. Nah, namun hingga saat ini masih sedikit brand di Indonesia yang menyediakan refurbish mobile phone dari toko resmi serta bersertifikasi resmi. Nah, mayoritas konsumen itu dapat memperoleh produk tersebut melalui e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, dan juga e-commerce lainnya. Produk refurbish itu seringkali oleh konsumen dianggap memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan produk baru. Pandangan konsumen ini menimbulkan resiko yang dirasakan konsumen terkait dengan kekhawatiran atau ketakutan pada resiko-resiko serta jaminan produk. Nah, pada pembelian online di mana produk itu tidak dapat secara langsung dievaluasi oleh konsumen, resiko yang dirasakan itu menjadi lebih signifikan. Resiko yang dirasakan konsumen dapat menghambat niat pembelian ketika konsumen menilai produk refurbish yang tidak sepenuhnya baru. Nah, konsumen akan membentuk penilaian berdasarkan dengan potensi kerugian dan juga ketidakpastian dari produk tersebut. Di Indonesia, faktor risiko itu menjadi salah satu alasan utama yang mempengaruhi keputusan pembelian refurbish smartphone. Ketika nantinya risiko itu tersebut meningkat, maka niat beli juga akan menurun. Hal tersebut berdasarkan dengan penelitian oleh Halim et al. 2022. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini untuk memahami bagaimana risiko yang dirasakan konsumen pada niat beli produk refurbish mobile phone dalam konteks pembelian online. Penelitian ini sangat relevan dan menjadi rekomendasi bagi pelaku industri, terutama diterapkan di Indonesia, di mana pasarnya itu belum mempunyai ekosistem yang mendukung penjualan refurbish. Nah, penelitian ini juga nantinya akan memberikan rekomendasi strategis yang praktis bagi pelaku industri mengenai pentingnya penyediaan garansi atau termasuk juga kebijakan pengembalian, serta memitigasi bagaimana risiko sosial dan juga keuangan konsumen. Nah, penelitian ini diharapkan dapat mendukung transisi menuju ekonomi sirkular di Indonesia dengan pemanfaatan limbah elektronik yang diperbaiki dan digunakan kembali. Model konsep penelitian pada Han et al. 2025 menunjukkan bahwa resiko yang dirasakan konsumen itu sebagai mediasi utama yang menghubungkan pengaruh resiko sosial, resiko keuangan, kebijakan pengembalian atau garansi, distribusi daring terhadap niat pembelian produk tersebut. Nah, penting bagi industri untuk dapat mengurangi resiko yang dirasakan konsumen melalui strategi yang tepat. Berikut ini adalah rumusan masalah dan juga pertanyaan penelitian pada penelitian kali ini. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian, di mana yang pertama, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh risiko sosial terhadap risiko yang dirasakan konsumen dalam pembelian refurbish mobile phone di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh risiko finansial terhadap risiko yang dirasakan konsumen dalam pembelian refurbish mobile phone di Indonesia.
Yang ketiga, menganalisis pengaruh kebijakan pengembalian terhadap resiko yang dirasakan konsumen dalam pembelian refurbished mobile phone di Indonesia. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh saluran distribusi online terhadap resiko yang dirasakan konsumen dalam pembelian refurbished mobile phone di Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk menganalisis pengaruh risiko yang dirasakan konsumen terhadap niat beli refurbished mobile phone di Indonesia. Pada bab 2 ini, saya akan membahas mengenai landasan teori. Nah, teori yang saya gunakan pada penelitian ini adalah teori of perceived risk, di mana teori risiko yang dirasakan konsumen ini merupakan upaya memprediksi kejadian atau peristiwa negatif di masa depan melalui analisis potensi, seberapa besar dampak dan juga kemungkinannya terhadap konsumen. Itu berdasarkan Kohn et al. 2025. Nah, resiko yang dirasakan ini sendiri merujuk pada bagaimana cara konsumen menilai peluang serta dampak potensial dari konsekuensi negatif yang mungkin muncul di masa depan akibat dari penggunaan atau pembelian produk maupun layanan akibat dari ketidakpastian tersebut. Itu berdasarkan Dowling and Stalin pada 94, dikutip dalam PAMTI 2024. Nah, terdapat hubungan antara risiko yang dirasakan dengan penerimaan sebuah teknologi, di mana ketika konsumen menganggap risiko tersebut itu tinggi, maka konsumen cenderung untuk tidak menerima teknologi tersebut. Itu berdasarkan EZK-nya 2025. Dan berdasarkan teori risiko yang dirasakan konsumen, risiko seperti risiko psikologis, finansial, dan juga risiko produk itu dapat mempengaruhi sikap serta niat beli konsumen secara online. Itu berdasarkan penelitian oleh Pillay et al. 2022. Nah, resiko yang dirasakan dalam pembelian itu terbentuk atas dua hal utama. Yang pertama yaitu adanya ketidakpastian terhadap hasil dari keputusan pembelian pada produk yang diperbaiki karena kualitas performanya dianggap tidak sebaik produk baru. Yang kedua, ketidakpastian terhadap akibat negatif dari keputusan pembelian sebagai konsekuensi seperti akan mengalami kerugian atau penggantian produk. Itu berdasarkan penelitian oleh Taylor pada tahun 74, dikutip dalam Confed et al. 2021. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai resiko sosial, saluran distribusi online, kebijakan pengembalian, dan juga resiko finansial. Yang pertama itu ada resiko sosial, di mana resiko sosial ini adalah kekhawatiran konsumen terhadap pandangan negatif dari lingkungan sosialnya. Nah, resiko yang dirasakan konsumen ini menunjukkan pengaruh positif terhadap niat beli produk refurbished. Resiko sosial yang dirasakan ini memiliki peran dalam membentuk keputusan pembelian, terutama di kalangan konsumen muda yang sensitif terhadap citra sosial. Itu berdasarkan penelitian Unur Lubas dan Gumos pada 2023. Nah, pilihan produk yang dibeli oleh konsumen itu dapat menimbulkan rasa cemas, ketakutan, dan juga rasa malu, terutama apabila kelompok sosial mereka itu tidak setuju atau menganggap itu adalah pilihan yang negatif. Itu berdasarkan Federman pada tahun 2021. Dan selanjutnya ada saluran distribusi online, di mana sistem distribusi itu mempengaruhi bagaimana konsumen itu menilai suatu produk dan seberapa besar resiko yang dirasakan konsumen. Dan semakin konsumen itu memperhatikan saluran distribusinya, maka akan semakin tinggi resiko atau kekhawatiran konsumen pada suatu keputusan pembelian. Nah, resiko yang dirasakan konsumen itu nantinya akan berpengaruh pada niat untuk membeli. Itu berdasarkan Agostini et al. 2021. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat banyak e-commerce, namun banyak konsumen juga di Indonesia yang masih merasa ragu untuk melakukan pembelian secara online. Hal tersebut disebabkan kekhawatiran konsumen terhadap resiko penipuan yang kerap kali terjadi pada saluran distribusi online. Itu berdasarkan juga penelitian oleh Hidayat et al. 2021.
Selanjutnya adalah kebijakan pengembalian, di mana kebijakan pengembalian ini dapat berfungsi untuk meningkatkan penjualan dengan mengurangi risiko yang dirasakan oleh konsumen. Nah, kebijakan pengembalian yang lebih fleksibel atau tidak kaku ini akan dapat menghasilkan niat pembelian yang lebih tinggi. Ini berdasarkan penelitian oleh Convet et al. 2021. Kemudian studi lain menemukan bahwa kebijakan pengembalian yang fleksibel dan tidak ketat itu akan mengurangi risiko yang dirasakan oleh konsumen. Ini berdasarkan Xiao et al. 2021. Kemudian ada risiko keuangan, di mana risiko keuangan ini merupakan faktor penting saat konsumen melakukan transaksi terutama melalui e-commerce ataupun online. Dan risiko keuangan ini sebagai kemungkinan konsumen mengalami kerugian secara keuangan setelah melakukan pembelian suatu produk, terutama jika produk tersebut tidak sesuai ekspektasi ataupun tidak memberikan kepuasan maupun barang tersebut bisa mengalami kerusakan. Nah, itu berdasarkan Bernardo et al. 2022. Nah, adapun perbedaan harga yang semakin besar antara produk baru dengan produk refurbished mobile phone ini dapat mengurangi risiko yang dirasakan pada kemungkinan kerugian keuangan yang dialami konsumen. Nah, harga yang rendah itu dapat mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan manfaat finansial pada suatu produk. Ini berdasarkan penelitian oleh Wallner et al. 2023. Selanjutnya adalah terkait dengan hipotesis penelitian, di mana saat ini saya akan membahas mengenai pengembangan hipotesisnya. Nah, di sini ada 5 hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis pertama itu resiko yang dirasakan konsumen memediasi hubungan antara produk refurbished dan niat pembelian online. Kemudian untuk hipotesis 2, di mana risiko sosial itu berdampak positif terhadap risiko yang dirasakan konsumen pada produk refurbished. Nah, kemudian untuk hipotesis ketiga itu konsumen yang membeli produk refurbished melalui saluran retail daring memiliki resiko yang dirasakan konsumen itu tinggi. Pembelian produk refurbished melalui saluran retail daring itu berpengaruh positif terhadap resiko yang dirasakan konsumen. Kemudian untuk hipotesis keempat itu adalah terkait dengan kebijakan pengembalian yang fleksibel untuk produk refurbished dapat mengurangi resiko yang dirasakan oleh konsumen. Nah, kebijakan pengembalian yang fleksibel ini berpengaruh negatif terhadap resiko yang dirasakan konsumen untuk produk refurbished mobile phone. Kemudian untuk hipotesis terakhir atau hipotesis kelima itu produk refurbished memiliki resiko keuangan yang tinggi yang mengarah pada resiko yang dirasakan konsumen. Nah, nantinya resiko keuangan ini berpengaruh positif terhadap resiko yang dirasakan konsumen dalam pembelian produk refurbished mobile phone. Nah, berikut ini merupakan model penelitian yang saya gunakan di penelitian tesis saya kali ini yang diadaptasi dari penelitian oleh Han et al. Pada tahun 2025. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 mengenai materi dan juga metode penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan cakupan nasional. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan bahwa e-commerce dan platform pembelian online telah mampu menjangkau berbagai konsumen di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun non-perkotaan. Distribusi yang merata ini memungkinkan bagi konsumen membeli produk refurbished mobile phone secara online. Hal itu menjadikan lokasi di Indonesia ini menjadi relevan untuk mengkaji resiko yang dirasakan konsumen terhadap produk refurbished mobile phone. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, di mana purposive sampling itu nantinya secara sengaja diambil berdasarkan ciri-ciri atau kriteria tertentu yang penting dan juga relevan dengan tujuan penelitian. Nah, ini berdasarkan dengan penelitian oleh Andrade 2021. Kemudian untuk jumlah sampel itu berdasarkan dengan pendekatan perhitungan, yaitu jumlah indikator dikalikan dengan 10. Itu berdasarkan Hare et al. 2021. Nah, jumlah indikator pada penelitian ini itu berjumlah 28, sehingga 28 dikalikan dengan 10 yaitu
maka jumlah sampelnya itu ada 280 responden. Nah, untuk kriteria dari sampel ini atau populasi yang nantinya diambil pada penelitian ini, yang pertama itu yang pernah membeli produk refurbished mobile phone, dan juga yang kedua itu atau tertarik membeli produk refurbished mobile phone. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu berumur 17 tahun ke atas. Untuk metode penelitian saya di tesis kali ini menggunakan quantitative research method, kemudian nanti dilakukan survei online dengan Google Form. Kemudian itu nanti juga menggunakan skala Likert 1 hingga 5, dari mulai sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Kemudian juga nanti akan menggunakan analisis deskriptif untuk distribusi jawaban, kemudian frekuensi dan juga rata-rata. Berikut ini merupakan instrumen penelitian. Di sini ada per variabel, nanti ada beberapa indikator pertanyaan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ada 28 indikator pertanyaan terbagi dari beberapa variabel sesuai dengan penelitian. Tak lupa juga dalam suatu penelitian kita juga melakukan pengujian model pengukuran. Nah, ini dilakukan dengan dua, yaitu ada uji validitas dan juga reliabilitas. Nah, untuk uji validitas itu kita menggunakan confirmatory factor analysis dengan smart PLS. Nah, tujuannya tuh untuk mengkonfirmasi apakah indikator ini itu dapat menggambarkan konstruk. Nah, itu diukur dengan 3 utama, yaitu ada AV, kemudian factors loading, dan juga composite reliability atau CR. Kemudian selanjutnya untuk uji reliabilitas itu untuk menguji atau mengukur konsistensi saat indikator itu digunakan berulang kali di kondisi yang sama. Nah, nantinya ketika instrumen itu dikatakan tidak reliable, maka jawaban itu dianggap tidak konsisten. Nah, ini juga diukur dengan dua, yaitu dengan concordance alpha ataupun CA dan juga dengan composite reliability. Ini merupakan referensi yang saya ambil untuk menyusun proposal penelitian saya kali ini. Berikut ini. Sekian presentasi saya terkait dengan rencana tesis saya kali ini. Terima kasih kepada Prof. Nurul Indarti dan juga teman-teman sekalian yang telah memperhatikan presentasi saya kali ini. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.